Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan dan hadirin sekalian, saya hormati. Kata sambutan demi kata sambutan telah terlampaui. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Insinyur Suhartono Irawan, yang dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Insinyur Khairul Siagian. Kepada Bapak Khairul Siagian kami persilakan. Yang kami hormati Pak Kepala Balai, Ketua HPJI, dalam hal ini diwakili oleh Pak Burhan. Baik, kami selaku moderator akan mencoba mengendalikan pertemuan ini bisa maksimal. Pak Suhartono Irawan yang akan menyampaikan spesifikasi 2018 revisi 1, revisi 1, revisi 2. Kemudian besok Pak Simon akan menyampaikan long segment. Sama acuannya juga spek 2018 juga baik long segment. Kita tahu long segment dengan pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan jalan. Ini juga berbicara dengan IK ini, indikator kinerja. Indikator kinerja kaitannya dengan kalau dulu pemeliharaan kinerja, sekarang pemeliharaan jalan. Terkait dengan pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin jembatan, kemudian rehab jembatan, itu masuk dengan divisi 10 dan divisi 8. Mungkin teman-teman dalam konteks hari ini divisi 10, pemeliharaan rutin jalan, divisi 8, rehabilitasi jembatan, baik termasuk saya kira divisi 4, pekerjaan preventif, itu bagian dari blok statement lah itu besok. Jadi mungkin kita Pak Irawan, kita berbicara dengan divisi 1 umum kalau masih ada, divisi 2 drainase, divisi 3 pekerjaan tanah dan geotekstil, divisi 5 perkerasan berbutir dan rigid, divisi 6 perkerasan aspal, divisi 7 struktur. Waktu buat Bapak ada 10 jam, cukup panjang. Dan saya kira teman-teman yang hadir di sini bukan lagi asing, jadi kita bukan sosialisasi, kita gunakan aja ini semacam diskusi. Jadi mungkin kalau menurut saya 50-50, bisa 5 jam Bapak sampaikan, 5 jam diskusinya, mungkin lebih banyak nanti diskusinya. Sebelumnya juga sebenarnya sudah ada model seperti ini dilaksanakan HPJI Jawa Barat, kalau nggak salah bulan lalu. Mereka mengambil 2 divisi saja, divisi 5 sama divisi 6. Cuman kurang maksimal karena waktu sempit, kemudian masih bercerita dengan sejarah jalan. Mungkin Pak Irawan nanti model kita langsung saja nanti discuss dan mengalir saja seperti air. Kalau ada yang tanya, langsung aja nanti ke Pak Irawan, teman-teman. Nggak usah melalui moderator untuk menghemat waktu. Mungkin Pak Irawan, kalau mohon saya dikasih waktu, saya mau mencoba menggambarkan seperti apa masalah-masalah di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ini terkait dengan aplikasi spesifikasi 2018 revisi 2. Mohon izin Pak Irawan sebentar, saya akan sampaikan. Yang pertama terkait dengan divisi 5. Divisi 5 sama divisi 6 mungkin ini yang paling banyak nanti yang akan dibahas. Divisi 5 perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen. Nah, kita tahu dengan spek 2018 ini kita ada 5 sekarang gradasi. Agregat bis kelas A, kelas B, kelas S, kemudian lapis drainase. Kalau kita menggunakan rigid pavement, teman-teman perencana jangan lagi menggunakan agregat bis kelas A. Dan MDP sudah menyarankan kita harus menggunakan lapis drainase. Kemudian agregat bis kelas C sekarang sudah ada spek 2018. Jadi ada 5 sekarang yang ada agregatnya. Yang kata kuncinya itu bagaimana kita memblending ini, yang 5 model agregat ini, bagaimana kita mencampur ini.
Ini yang paling masalah ini di kita ini. Dari mulai zaman bahula, itu generasi kami lah, blending agregat base itu masih diizinkan dengan loader, dengan ekskavator. Masih itu modelnya. Itu 2009 ke bawah itu. Sejak spesifikasi 2010, sejak 10 tahun yang lalu, 2010, sudah disyaratkan blending agregat base harus menggunakan mechanical feeder. Blending plan mechanical feeder. Itu apa maksudnya? Supaya tercapai homogenitas daripada kelima komponen agregat tersebut. Sekarang untuk menentukan kepadatan atau diterimanya suatu agregat base, tidak cukup lagi dengan pengujian senkon. Kalau dulu, senkon saja. Titik ini senkon nggak dapat, geser ke sampingnya nggak dapat. Sekarang sudah ada yang namanya pengujian dengan keseragaman kepadatan. Ini hal yang baru. Di rumah. Jadi tidak cukup lagi kita mengandalkan senkon. Jadi dengan adanya cek sudah mengharuskanlah pencampuran blending agregat base itu harus menggunakan mechanical feeder atau blending plan. Saya menyarankan kepada Pak Kepala Balai, mungkin ada di sini, kalau bisa 2001 harus kita instruksikan kepada semua pemilik AMP atau semua plant stone crusher harus memiliki mechanical feeder untuk memblending. Sehingga pada saat tidak bisa pakai mami lagi di 2022 kita sudah menggunakan model blending plan ini. Memang saat ini dengan spek 2018 penggunaan LWD itu masih sesuai, masih berdasarkan petunjuk dari PPK. Sepanjang PPK belum menginstruksikan alat itu, ya memang kita masih menggunakan senkon. Memang satu sisi, jadi balai besar ini juga masih alat itu, siapa yang punya alat itu juga nggak ada. Yang punya alat itu Pak Kepala Balai masih Pak Santo, baru beli dia tahun lalu, masih 1 unit. Jadi mungkin ini satu kendala juga, antara spek dan kesiapan material kita itu tidak berpacu dengan similar. Satu sisi spek 2018 yang sudah 2 tahun kedua ini kita gunakan, tapi kita belum siap dengan alat LWD ini. Kita masih punya 1 alat, yaitu di Pak Santo. Itu alat itu juga belum pernah di trial gitu. Kalau bisa saran saya ini, alat itu dikasih aja ke balai pengujian kita sana, kemudian diadakan trial sana. Kemudian saya bilang sama masalah mechanical feeder ini, pada saat setiap PCM, saya sudah sampaikan, dalam RMPK harus menggunakan mechanical feeder. Kontraktor komplain, kami tidak ada kewajiban untuk memobilisasi mechanical feeder. Saya sudah pernah bicarakan dengan Pak Simon. Pak Simon, gimana caranya supaya bisa kita push kontraktornya menyediakan blending plan mechanical feeder. Masukkan dia dalam list mobilisasi. Kemudian masukkan lagi dalam PCM. Nah, ini masih kendala ini. Jadi mungkin khusus yang untuk divisi 5 ini, tentulah sama Pak Suwarno, supaya balai besar ini bisa lebih berkualitas. Ada peralatan LWD sama pemanfaatan harus kewajiban menggunakan mechanical feeder. Yang berikutnya divisi 6, ini pun enggak kalah serunya ini divisi 6 ini. Kalau tadi dengan mechanical feeder kita sudah ketinggalan 10 tahun, nah ini nanti kita lihat di bagaimana ini divisi 6. Kita punya ada pekerjaan di lapangan, pekerjaan nasi bis, baru dihampat, belum 3 hari 4 hari. Kemudian ada isu aspalnya mungkin bermasalah. Dari mulai zaman dulu
aspal dari truk tangki tidak boleh dimasukkan ke kettle aspal sebelum diadakan 2 tes. Apa itu? Tes penetrasi, softening test, softening point. 2 ini harus tes. Penetrasinya berapa? 60, 70. Softening point-nya berapa? Minimum harus lebih besar 48 derajat Celcius. Ini dari mulai zaman bahula ini, nggak tahu udah berapa tahun. Pernah nggak di Sumatera Utara ini, ada nggak MP di Sumatera Utara ini yang mengecek 2 poin ini? Softening point dan penetrasi. Nggak ada. Kalau tadi mechanical feeder udah 10 tahun nggak dilaksanakan, ini mungkin udah puluhan tahun ini. Softening test, softening point, dan penetrasi ini nggak pernah dilaksanakan. Kenapa nggak pernah dilaksanakan? Laboratoriumnya nggak ada. Di sana di laboratoriumnya nggak ada alat tesnya. Masukan juga saya sertifikasi AMP. Sertifikasi AMP sama kita kena sertifikasi lab itu kayak satu keping mata uang itu. Apa artinya AMP-nya the best sertifikasi kalau peralatan laboratoriumnya nggak ada? Ada AMP-nya tapi banyak sarang laba-laba, nggak pernah digunakan. Itu kita temukan. Ada AMP-nya tapi tidak dikalibrasi. Propelling ring-nya tidak ada kalibrasi, nggak pernah digunakan. Ada AMP-nya tapi alat untuk softening point dan penetrasi nggak ada. Jadi susah kita berbicara, susah kita melacak kayak penyebab tadi. Kenapa CBC pada dikerjakan? Kita nggak bisa melacak, katanya aspalnya, tapi kita nggak pernah bisa melacak bagaimana softening point-nya, bagaimana penetrasinya. Ini kendala dari divisi 6 sama divisi 5. Mungkin pada saat ini nanti akan banyak masukan-masukan. Karena divisi 5 sama divisi 6 ini ya cukup menentukan. Satu lagi Pak Irawan, ini masalah penggunaan geotextile. Kemarin ada di kami ada jembatan Bahapal. Bahapal itu opritnya, dioprit sebenarnya ini. Opritnya, tabritnya jelek, karena dasarnya sebenarnya di bawah 6, harus diperbaiki. Jadi, untuk memperbaiki digunakanlah apa? Selected material. Jadi antara selected material dan subgrade perlu dibikin geotextile. Geotextile, tentu geotextile ini fungsinya separator. Biasanya kalau untuk daerah timbunan separator apa nih geotextile ini kan seperti tikar saja dibikin. Nah, timbunan. Kebetulan di daerah kita ini oprit Bahapal ini di daerah galian. Jadi dibikinlah separator geotextile di bawah sebagai tikar. Tapi karena dari samping juga ada dicurigai sama konsultan supervisi akan ada kontaminasi, sehingga dibikinlah geotextile itu di bawah seperti tikar, tapi ditarik ke atas, tarik dia ke atas gini. Kan memang jarang-jarang, saya nggak pernah lihat cara kayak sini. Nah mungkin ada masukan dari Pak Irawan, Pak pernah pengalaman seperti ini. Kemudian ada yang tak kalah serunya juga, divisi 2, silai divisi 2. Masalah drainase, ini masalah sepele tapi cukup mengganggu. Karena pandemi COVID-19 ada padat karya dengan RD3 kalau sini, revitalisasi desain tipe 3. Dalam konteksnya ini parit pasangan batu. Parit pasangan batu ini sebenarnya bukan karena masalah, karena padat karya. Dulu pun waktu di kontraktor, ini sudah sering ditemukan ini, lantainya, klasiknya lantainya rusak, lantainya tipis. Makanya sebelum pandemi, sebelum 2020, ini dari kepala balai yang lama sudah dilarang, tidak boleh menggunakan parit pasangan batu. Karena lantainya itu tergerus, pecah, pada akhirnya dindingnya jatuh. Jadi bukan karena padat karya nih, paket-paket kontraktor pun seperti ini juga. Jadi bagaimana sebenarnya, walaupun sepele, tapi cukup mengganggu, bagaimana sebenarnya membuat parit ini? Rancu juga nih, supaya tahan. Ini Pak Kepala Balai ya, selfie ke lapangan, turun dari mobil, lihat lantainya sudah hilang. Itu parit-parit lama, bukan hanya parit baru. Ada lagi yang paling serius juga, lebih paling serius ini. Cross drain apa dari gorong-gorong, apa dari bos karpet. Cross drain ujungnya itu outlet yang mengarah ke jurang.
itu banyak yang jatuh. Dia jatuh, badan jalan jatuh, putus. Bencana alam. Itu banyak kejadian di daerah Sipirok, Tarutung sana, lokasi bencana alam, di daerah Sirikalang, daerah Brastagi. Itu ya kilometer 157 dia. Berapa itu ya? 157. Awalnya itu seperti itu. Terus drain jatuh, sekarang udah proyek besar. Bagaimana sebenarnya kita membuat cross drain ini sehingga tidak terjadi bencana alam seperti itu. Mungkin ini masukan seperti inilah kira-kira kendala di kami, Pak Irawan. Mungkin sambil berlalu nanti bisa Bapak sampaikan. Mungkin saya sudah mengambil waktu Bapak, saya seharusnya moderator, tidak seperti itu. Baiklah Pak Irawan, Pak Suhartono Irawan, waktu dan tempat kami sampaikan, cuma mohon izin nanti Pak Irawan, jam 11 sampai dengan Isoma nanti saya mungkin live, karena ada pertemuan dengan Pak Kepala Balai juga, saya digantikan sama Pak Naik nanti, setelah Isoma nanti bisa kita ketemu. Baiklah Pak Suhartono, ruang dan tempat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Relus ya Kian. Selamat pagi Bapak Ibu yang menghadiri ya diskusi ini. Mungkin sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri saya. Mohon maaf, sudah tampilkah share screen saya? Sudah Pak, sudah. Sudah, oke, terima kasih. Nama saya Suhartono Irawan. Saya lahir di Malang, di Jawa Timur. Jadi nanti mohon maaf kalau gaya bahasa saya ini gaya bahasa Jawa Timur yang mungkin mirip-mirip dengan Medan gitulah, agak straight gitu ya. Terus kemudian saya tinggalnya sekarang di BSD di Tangerang. Saya statusnya udah married, saya punya 1 cucu. Terus saya dulu kuliah di Bandung, ya, duanya di Bandung. Terus saya di dunia saya ini adalah dunia konsumsinya, jadi narasumber baik di Bincon, Binam ya, terus itu PU bagian training, termasuk di LKPP. Terus kemudian saya juga jadi instruktur HPGI untuk DKI, ya cukup lama. Terus pernah di Makassar, Jawa Tengah, Jogja maupun Papua. Nah, kemudian khusus untuk Jogja, acara yang seperti ini pernah dilaksanakan 5 hari full. Jadi ya cukup panjang untuk jalan dan jembatan. Jadi jalannya 3 hari, jembatannya 2 hari. Jadi memang butuh waktu, nggak bisa mungkin 1,5 hari atau 2 hari seperti ini. Ya. Terus saya dulu juga pernah ngajar di Parahyangan Bandung, terus di Petra Surabaya selama 10 tahun, tapi yang di Petra itu hanya untuk tesis saja. Mungkin ini sepintas biodata saya. Kemudian kebetulan saya sudah pernah keliling seluruh Indonesia, cuma mungkin 1 provinsi saja yang belum sampai karena provinsi baru. Itu adalah Kaltara, ya Tanjung Selor. Saya belum pernah ke sana. Terus kemudian kebetulan saya di Bina Marga ini dulu adalah apa istilahnya ya, tailornya untuk spesifikasi ya dari dulu. Makanya perubahannya saya cukup hafal ya, cukup hafal perubahannya. Kemudian untuk session hari ini dan besok saya harapkan Bapak Ibu kalau punya waktu tolong stay sampai selesai, karena mungkin banyak yang beranggapan nanti kalau bahannya dibagikan saya bisa baca sendiri, padahal ya sampaikan di luar itu cukup banyak, karena penjelasan itu nggak mungkin saya tulis semua, yang saya pasang hanya pointernya saja ya. Kalau saya tulis semua nanti nggak jadi handout, jadi textbook gitu, kira-kira demikian. Jadi kalau Bapak Ibu punya waktu, tolong ini sampai selesai. Terus satu lagi, mungkin mohon izin, saya akan menjelaskan mungkin sampai suatu divisi selesai. Nanti kalau sudah selesai, saya mungkin buka session tanya jawab supaya waktunya tidak banyak terbuang.
Maaf, ini bandwidth saya agak low ya. Suara saya masih terdengar kah? Masih. Halo? Masih. Oh masih, oke. Masih dengar Pak. Oke, mungkin saya mulai saja ya. Ya, baik Pak. Pertama saya akan tayangkan. Oke, terima kasih. Jadi saya mungkin coba mulai dari spek 2018, ada Rev 1, ada Rev 2. Bedanya apa sih dari daftar isi? Yang Rev 2 itu khususnya judulnya ya, divisi 10 kata kinerjanya hilang. Tapi sebenarnya bukan hilang, cuma dibikin jadi generik. Ya, di dalamnya masih ada, bisa kinerja atau enggak. Tergantung mau dipakai enggak. Jadi dulu, mungkin saya cerita dikit ya, asal muasalnya long segment. Kira-kira 2015 itu ada permen bahwasanya jalan nasional kita itu bertambah panjang dari 38.500 menjadi 47.000 ya, hampir 9.000 kilo tambahnya. Tapi ini bukan new construction, banyak yang jalan provinsi naik statusnya jadi jalan nasional dengan catatan itu nggak mantap. Terus dananya ya, konon dananya mulai dari zamannya Pak SBY sampai Pak Jokowi juga anggarannya segitu-segitu. Gimana buat nyukupin? Maka timbullah ide yang namanya long segment. Ya, itu sejarahnya seperti itu. Di mana yang dulu diswaklola, ya, itu diserahkanlah ke penyedia. Nah, terus bagaimana? Secara umum, mungkin saya samakan dulu bahasanya ya. Ada yang namanya efektif dan non-efektif. Efektif dan non-efektif. Nah, seringkali ada sedikit salah kaprah ya, yang disebut keliru monologi. Yang non-efektif itu seringkali di lapangan disebut fungsional, tapi sebenarnya tidak demikian. Fungsional itu adalah efektif plus non-efektif, fungsi dari A sampai B dari seluruh jalan tersebut. Nah, yang non-efektif ini, nah dulu di long segmentkan. Kenapa? Supaya nanti tahun depan ya kalau dananya ada bisa dilanjutkan, sehingga yang non efektif ini cuma dipelihara, tidak ada treatment, jadi cuma dipelihara, di patching dan sebagainya, sehingga apa, nanti waktu masuk PHU setelah PHU tidak masuk dalam kategori pemeliharaan, sehingga apa, nggak overlap kalau dipaketkan kembali. Inilah sejarahnya long segment. Ya, seperti itu. Nah, terus saya mungkin menggarisbawahi apa kelemahan selama ini di lapangan. Tinggal jembatan Bahapal, Pak. Bahapal izin itu ya, ada ya suara masuk, minta tolong di unmute ya. Final quantity, memang kalau kelemahannya apa yang selama ini terjadi di lapangan? Pertama, waktu tanggal mulai kerja harusnya sudah survei, cuman teman-teman penyedia ini masih masih ada waktu mobilisasi. Sebenarnya sudah harus mulai survei. Nah, nanti saya akan jelaskan surveinya apa saja, sehingga apa, yang namanya rusak dan sebagainya itu sudah dideteksi semua. Dan kalau BUK di divisi 10 nggak cukup, ya usulkan untuk pekerjaan tambah jika anggarannya ada. Seperti itu. Nah, ini tidak pernah disurvei, sehingga yang begitu volumenya nambah bingung. Bahkan mungkin yang ditambal sudah selesai, di sampingnya muncul, ya. Nah, sebenarnya hal ini tidak akan terjadi kalau waktu mobilisasi sudah disurvei. Nanti akan saya jelaskan, surveinya pakai proof rolling. Jadi walaupun belum retak, kalau di proof rolling daerah itu lemah sudah terdetek, tinggal diperhitungkan volumenya dalam BUK. Ya, nah ini seringkali mungkin tidak dilaksanakan. Ya, seringkali tidak dilaksanakan. Oke, saya lanjut ya. Pak Irawan. Ya, silakan Pak. Besok ada long segment dengan Pak Simon. Mungkin kita batasi saja kalau terkait dengan long segment, couplingnya Pak Simon lah itu besok. Ya, baik Pak. Saya tidak membahas long segment Pak, cuma tadi introduction saja dikit Pak. Terima kasih.
Nah, terus perubahannya itu apa? Coba kita lihat ya. 2018 Rev 1, Rev 2. Yang banyak berubah di Rev 2. Kenapa? Ada Permen PUPR 21 2019. Dulu yang SMK 3 jadi SMKK. RK 3K menjadi RKK. Namun berubahnya apa? Masih baru, masih anget di 2021. Ya, 2021. Ya. Nah, terus kemudian pengalaman akli K3 ya, atau petugas K3. Itu di Permen ini ada akli utama, akli madya, akli muda. Nah, ini yang menetapkan apa? PPK yang ditetapkan. Sehingga mohon yang kayak gini supaya di dokumennya muncul, butuhnya apa levelnya? Ya, itu sudah dimasukkan sehingga penyedia juga bisa menyediakan, ya. Terus kemudian ada ketentuan kalau tenaga kerjanya lebih dari 100 orang itu wajib punya P2K3, ya, panitia pembina K3, ya. Namun yang dulu itu ada kalimat kalau nilai kontraknya lebih dari 100 miliar itu tidak ada, sehingga itu dihapus karena ini ambilnya dari Permenaker, ya, seperti itu. Terus kemudian ada ketentuan di Permenaker itu mengenai pesawat angkat dan angkut. Jadi ini updating, ini adalah perubahannya, ya. Terus kemudian berikutnya untuk pekerjaan drainage ini hanyalah updating redaksionalnya, khususnya untuk gorong-gorong, ya, karena gorong-gorong di sini ada RCB yang bulat, ada yang box, ngukurnya per meter lari. Namun redaksionalnya kata-kata vokal verb-nya belum, maka di sini dilengkapin. Terus kemudian juga ada saluran U, itu dulu kalimatnya sampai dengan lebar 1,2, ini juga sudah hilang, jadi saluran U saja, ya, jadi sifatnya umum. Terus box culvert, ini kalimatnya dulu nggak jelas, diukur dalam meter kubik, sebenarnya bukan itu. Box culvert yang ya dimensinya lebih besar dari item yang tersedia, ya, yang tersedia itu itemnya 2x2 dibayar dalam meter kubik untuk betonnya. Nah, jadi nanti artinya apa? Sebenarnya dibayar masing-masing, ya. Terus kemudian yang berikutnya ini adalah redaksional juga, ya. Ini kecuali untuk apa? Yang warna biru ya tambahnya pasangan batu tanpa adukan unstamping, ya, itu di bawahnya untuk UDITS, ya, modelnya kayak Telford gitu, ya. Galian batu, bahan drainase boros tidak ada pengukuran terpisah, nah, ada kecualinya, ya, seperti itu. Nah, terus yang berikutnya untuk pekerjaan tanah, ini ada tambahan kalimat yang dulunya mungkin terhapus. Galian yang dinyatakan dapat digunakan sebagai timbunan tapi tidak dipakai, maka eksplorasi galian ini tidak dibayar. Jadi penyedia tetap ngambil dari quarry, nggak bisa, ya, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah perbaikan redaksional juga. Galian, nah, dulu tuh galian bahan, mungkin ini agak confuse, dijelaskan lebih detail. Galian yang bahannya digunakan untuk timbunan, nah itu kalimatnya seperti itu, ya, diukur sebagai galian biasa. Terus masalah timbunan, tadi sudah disinggung Pak Relus Yagian. Kepadatan benda uji kita tetap menggunakan Senkun. Nah, keseragamannya diuji pakai LWD, keseragamannya. Kenapa? Sekarang masih dari tahap keseragamannya, ya. Kenapa? Mungkin ini masih yang punya terbatas, ya. Biasanya balai saja yang punya. Jadi secara spek kalau itu Senkunnya per 100 meter 1, ya itu. Nah, mungkin saya garis bawahi ya untuk LWD. LWD ini harus dikalibrasi, ya. Kalibrasinya ujung-ujungnya nggak pakai yang tradisional Senkun ini untuk setiap segmen yang bahannya sama. Jadi tidak bisa all in one, tidak bisa all in one. Saya kasih gambaran. Ini mungkin tip untuk teman-teman desainer PPK atau Satker yang dari P2JN. Saya garis bawahi. Seringkali yang paling populer di lapangan melakukan CBR dengan DCP. Apa yang terjadi? Grafik atau nomogram atau rumus yang digunakan dulu itu diadopsi dari Afrika Selatan untuk tanah kohesif berbutir halus. Lah ini dihajar untuk segala jenis tanah, nggak bisa. Saya kasih contoh. Waktu ada tsunami di Flores, sebelum Aceh, saya sempat iseng-iseng ke suatu konsultan, lihat datanya.
DCP ketemu 283. Saya juga berseloroh. Wah, nggak usah kelas A, kelas B, langsung timba aja pakai aspal. Kenapa seperti itu? Ya, grafiknya, rumusnya pakai untuk tanah kohesif berbutir halus. Tanah kohesif berbutir halus. Dihajar untuk segala jenis tanah. Apa yang terjadi? Di Flores itu tanahnya berbatu, ketemu batu langsung angkanya gede. Nah itulah, seperti itu. Ya, jadi semua alat ini tetap harus dikalibrasi. Terus 4, cuma perbaikan editorial 5. Nah, mulai 5 ke atas, karena di 2008 jelas, itu dulu banyak temuan, terus di cover di ref 1, nah di ref 2 ini disempurnakan refnya itu. Karena apa? Ada temuan-temuan yang bersifat total loss. Jadi kalau density-nya nggak masuk, total loss. Tebalnya nggak masuk, total loss. Nah, ini pertama-tama apa perubahannya yang di ref 2? Ada kelas C. Bapak Ibu sekalian, kelas C bukanlah sesuatu habis A, B terus di bawahnya C, bukan itu. C di sini hanyalah untuk bahu jalan yang biasanya kita kenal dengan S. Nunggu sisil. Nah, ini biasanya digunakan kelas C ini. Iya, belum datang. Yang LHR-nya di bawah 2000. LHR-nya di bawah 2000. Sehingga karena dulu ada komen jalannya sepi, pakai kelas S kesannya mewah banget. Durina. Ini jam berapa? Durina ya. Pertama, ini ada LED. Judulnya antrean nomor berapa? Jika diperintahkan. Ini mau pakai ini Ya, untuk memeriksa keseragaman. Terus berikutnya ada penyelarasan kalimat, ya, penyelarasan kalimat, ya, penyelarasan kalimat. Pak, di-unmute dong. Nanti telat. Karena Langsung aja ya. penyelarasan kalimat ini apa? Begini ceritanya. Halo. Di depan ada tidak dianulir, langsung di pengukuran dan pembayaran. Kalau ini nggak masuk, potong sekian. Nah ini kalimatnya tidak match dengan yang di depan. Maka di sini ada namanya penyelarasan kalimat. Nah, terus bayarnya kalau dulu jika tidak masuk dipotong sekian. Nah, sini kita menggunakan FP, faktor bayaran. Contoh, kalau dulu dipotong 20%, di sini FE-nya 80%, sehingga tinggal harga satuan kalikan FP, ya. Seperti itu. Terus kemudian untuk gravel road. Nah, ini gravel road ini ada lapis fondasi agregat, ada lapis permukaan agregat. Ya. Lapis fondasi agregat, dua-duanya gravel. Yang gravel yang pertama itu lapis fondasi agregat, ya. CBR-nya 30 sama dengan yang kelas C. Yang atas itu CBR-nya 80. Ya, sesuai dengan suplemennya MDP. Namun kembali kalau kelas A kan 90, ini 80, beda di mana yang CBR minta 90, ini CBR minta 80, yang 90 itu maksimum saya. Terus keseragamannya pakai LBD jika diperintahkan, ini masalah keterbatasan alas, bawahnya sama, ya. Terus kemudian yang terakhir juga sama. Jadi dulu kalau misalnya nggak masuk dipotong 10%, FP-nya itu jadi 90, ya. Ini ada tabelnya, terima kasih yang ngasih tanda ya. Nanti kita akan bahas kalau sudah masuk ke materinya. Nah, terus kemudian untuk perkerasan beton semen juga sama ya. Jadi dulu ada pemotongan, sekarang pakai faktor pembayaran kalikan harga satuan. Terus stabilisasi tanah. Untuk apa itu? Nah, tadi Pak Relus Siagian sudah rigid pavement, rigid pavement itu di bawahnya ada lem konkrit. Bawahnya lagi ada drainage layer. Bawahnya lagi nggak langsung subgrade, tapi ada stabilisasi soil. Ya, stabilisasi soil. Jadi tidak langsung subgrade, stabilisasi soil 15, terus ya. Nah, makanya dibutuh
Sehingga dulu kalau stabilisasi tanah hanya untuk soil cement base, ini ada dua. Untuk soil cement base sama satu lagi untuk stabilisasi tanah untuk subgrade improvement. Nah, bedanya di situ, ya. Terus kemudian perbedaannya apa? Petunjuk pemilihan alat yang dulu penggaru, ini kan alat untuk membajak sawah ya. Kayaknya sekarang udah nggak musim, itu dihapus, ya. Terus ada pasal pengendalian jumlah semen yang untuk mixed place ditambahkan. Density masih pakai Senkun, LWD seperti yang di atas, ada penyelarasan kalimat, faktor pembayaran sama di atas, ya, seperti itu. 55. Ada CTB dan CTSB. Saya dan ya. Dulu existingnya itu masih perkerasan hot mix, bawahnya granular. Waktu dilebarkan, pelebarannya sudah menggunakan CTB. Jadi formatnya itu ada aspalnya, bawahnya CTB, bawahnya lagi granular. Nah, existingnya bagaimana? Existingnya yang kelas B-nya tetap, kelas A-nya berikut aspalnya di recycling. Jadi ya CTB, ya CTRB, ya, cement treated recycling base. Nah, seperti itu, sehingga strukturnya sama, ya. Nah, kemudian ada penyelarasan kalimat seperti di atas, ya, bawahnya sama. Nah, kemudian next untuk hot mix, ya, untuk hot mix apa yang berubah? Coba kita lihat, ada note, ya, note-nya itu apa? Karena nanti seksi 64, seksi 65, ketentuan dari 63 ini dinyatakan juga berlaku. Sehingga apa? Ada note ini berlaku untuk semua jenis. Jadi untuk ACWC ya juga berlaku untuk aspal modifikasi, juga berlaku untuk ACWC, asbuton dan sebagainya. Karena kita ini banyak yang suka berdebat ala lawyer, tidak secara engineering. Jadi kayak kalimat-kalimat gini jadi masalah, ya. Jadi itu dilengkapin. Terus leveling ini diaplikasikan dengan bagian strengthening yang ditunjuk cm atau 2 cm. Terus dari sisi strengthening mungkin butuhnya 4 cm. Maka aplikasinya cuma satu, nanti ACWCL 6 cm. Namun item yang di spek cuma ada ACWC. Karena apa? Tidak ada ACWCL. Karena semua satuan sudah dalam ton, sehingga tidak ada duplikasi item lagi. Ya. Jadi seperti halnya di spek, ini ya kata L hanya ditunjukkan dalam drawing. Cuma saya garis bawahi, tolong kalau bicara L, yang saya sebut tadi 2 cm itu adalah rata-rata. Mungkin 2 cm itu bisa 0 sampai 4. Jadi contohnya, kalau ACWCL 6 cm rata-rata, mungkin digambar sebaiknya ditulis ACWC 4 sampai 8 cm. Jadi itu sesuai kebutuhan lapangan. Ya. Terus kemudian untuk aspal tipe 2, tipe 1 kita tahu itu PEN 60-70. Tipe 2 sekarang tidak disebut elastomeric sintetik lagi, tapi sifatnya generik, bisa semua. Nah, terus untuk anti-stripping agent itu bisa asam maupun basa, sudah diintroduce. Nah, terus kemudian untuk SMA itu metric aspal, ini istilah Amerika ya. Kalau istilah Inggrisnya itu, istilah Jermannya itu split mastic aspal, salah. Itu dulu cuma serat, sekarang ada serat, ada pellet. Terus dulu ada masalah void-nya itu diperbaiki, ya. 4-5 jadi 3-5. Terus HRS-nya 4-6 jadi 3-5. Ya. Demikian juga rasio persen lolos 200 sama kadar aspal efektifnya untuk AC. Kalau dulu 0,6 sampai 1,2, sekarang 0,6 sampai 1,6. Itu sesuai dengan Aspal Institute. Ya. Terus kemudian kalau ini sih simple aja. Viskositasnya dulu PAS, sekarang Sandistop. Ya. Cuma satuan aja yang berbeda. Terus kemudian setiap kedatangan aspal, pengujiannya itu ada penetrasi dan titik lembek. Ya, titik lembeknya itu telah dicek memang terhapus. Penetrasi dan titik lembek tadi juga sudah disampaikan Pak Relus Yagiam. Jadi kalau aspal belum disetujui, tes semuanya.
Tapi untuk mengontrol sebelum masuk itu diperiksa langsung di tempat, ya, sehingga lab itu harus alat itu harus sudah tersedia. Ya. Terus tabel kepadatan rata-rata dan tunggal dihapus. Nanti akan saya jelas kemudian. Penyelarasan kalimat seperti di atas. Nah, ini yang agak berbeda. Dulu waktu Ref 1, mohon izin ya, saya nggak ikut untuk membidani. Memang istilahnya pakai potong, tapi di sini pakai FP. Tapi ada banyak perubahan. Perubahannya apa? Kalau kita lihat di paling kanan ini, potongannya cukup banyak. Potongannya cukup banyak. Kenapa? Ini sudah disimulasikan dengan berbagai tebal, berbagai toleransi, sisa umurnya itu akan anjlok berapa. Sehingga itulah potongannya. Ya. Terus kemudian yang lebih besar dari 3 kali toleransi, ya, itu tidak ada. Kalau dulu masih diperbaiki, sekarang tidak. Karena apa? Ya, harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki. Ya. Kemudian apa? Jadi yang lebih dari 3 kali itu sudah nggak diizinkan. Kepadatan kurang juga. Dulu masih boleh sampai 95, di bawah 95 enggak. Sekarang enggak. Triggernya ada di 96. Saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih ilustrasi. Kalau void-nya itu 3 sampai 5 di spek, mungkin hasil lab ambil tengah-tengahnya 4. Kalau density 96, roughly ya, roughly ada 4%. Ya. Nah, 4-nya ini plus 4-nya hasil coplik, totalnya 8 secara roughly. Ya. Nah, 8% ini merupakan trigger, karena kalau lebih gede dari itu perkerasan kita sudah porus. Ya. Ini adalah pertimbangan kenapa yang ditolerir itu maksimum, ya, maksimum, nggak bisa turun lagi 96. Kalau 95 itu artinya apa? Lebih porus lagi. Ya. Terus dulu item RSVC-nya itu terdelete, ini diadakan lagi. Terus juga di sini ada introduce campuran aspal hangat. Ya, hangat. Kalau dulu untuk AC, sekarang AC dan HRS. Mungkin saya introduce sedikit ya, apa sih campuran aspal hangat itu? Apa campuran aspal hangat? Aspal hangat di sini bukan istilah Indonesia tapi internasional, ya. Temperaturnya 20 sampai 30 derajat di bawah yang namanya hot mix. Jadi namanya hangat, bukan kopi hangat, teh hangat, kena tangan juga melepuh. Yaitu namanya warm mix, ya. Nah, terus kemudian ada tabel, ya. Dulu ada wax. Jadi bagaimana membuat laston hangat, ya, atau campuran hangat. Itu cuma ada 2, pakai wax sama pakai satu lagi adalah bahan, ya, itu bahan-bahan batu-batu seperti batu silika gitu, ya, tapi bukan batunya ini ya, dihancurin jadi kayak tepung, ya, jadi kayak tepung kayak filler gitu. Cuma ada 2, ya. Satu pakai wax ini artinya lilin. Lilin di sini bukan turunannya dari penyulingan minyak bumi. Penyulingan minyak bumi nggak bisa. Yang bisa ini contoh, itu lilinnya sarang tawon bisa. Nah, tujuannya, ya, ini bagaimana sih campuran itu dibikin busa, ya, dibusakan, ya, seperti itu, ya. Terus kemudian ketentuan yang lainnya itu ada di bawah. Jadi bahan aktifnya cuma ada 2, pakai wax atau shiolit. Shiolit itu jenis batu silika yang dihancurin jadikan tepung, jadi kayak filler gitu, ya, seperti itu. Terus kemudian dulu ketentuan viskusitas yang pasang sebenarnya ada kesalahan redaksional, harusnya ketentuan temperatur, ya. Cuma ini jarang digunakan untuk kita. Kalau di luar negeri ini digunakan apa? Alasannya masalah environment, supaya nggak terlalu panas gitu, ya, nggak terlalu panas. Terus kemudian campuran aspal panas dengan asbuton. Nah, ini apa sih? Ya, apa sih? Ada yang diupdate, ya. Jadi di sini campuran aspal panas dengan asbuton itu ada 3 macam. Pertama, asbutonnya yang sudah pracampur, ready for use. Kalau di spek 2010 itu yang namanya tipe 2A, ya. Nah, dulu itu masih kategori aspal modifikasi. Sekarang dikasih kamar tersendiri, ya, dikasih kamar tersendiri. Sehingga yang ada di tipe 1 adalah 6070, tipe 2 adalah modifikasi,
tipenya adalah tipe PG, ya. Terus kemudian yang ini sebenarnya asbuton ini kualitasnya antara 1 dan 2 itu in between, ya, in between. Nah, di sini itemnya ada yang pracampur, ada yang asbuton butir, Nah, asbuton butir pun ada 2 macam. Nanti saya akan kasih gambarannya. Terus ini CPHMA, asbuton campuran panas hampar dingin. Jadi ini nyampurnya panas, setelah itu dikemas, ya. Terus hamparnya hampar dingin. Ya, ini juga ada sedikit perubahan. Saya kasih garis bawah, ya. Kalau menggunakan CPHMA, saya sarankan ini harus digunakan bukan untuk yang kayak Jalintin, yang lokasinya traffic berat, nggak bisa ini, ya, nggak bisa, karena ini low strength, ya, seperti itu. Nah, yang lain-lainnya hampir mirip dengan yang di atas, ya, ada penyelarasan kalimat, pemotongan. Cuma pemotongan di sini tidak banyak. Karena CPHMA itu pelaksananya cuma 3 cm, ya, tipis. Terus kemudian ada update untuk takarannya Mekadam, ya, update takarannya untuk Mekadam. Terus ada penyemprotan kalimat, ada yang missing. Terus kemudian masalah struktur, ada masalah redaksional. BJTS itu harusnya BJTP, ya, seperti itu. Nah, bagaimana divisi 10, ya? Kata kinerjanya hilang, tapi ini juga berlaku untuk semua, jadi sifatnya generik. Jadi mau kinerja atau enggak itu tinggal disebutkan dalam SSKK, ya. Kalau kinerja, nah itu tidak dihapus seluruhnya, ya. Ada pasal-pasal ini berlaku untuk yang pemeliharaan kinerja. Nah, seperti itu. Jadi ada perbaikan redaksional, ya. Jadi ada juga penambahan beberapa item minor, ya. Khusus untuk jembatan itu juga sama, ya, redaksionalnya seperti itu. Nah, terus satu hal, mungkin ada yang bertanya, maaf ini harusnya 10.2 ya. Kalau untuk jalan ada itemnya semua. Untuk jembatan itemnya kok cuma pembersihan, ya. Nah, karena di spek Bina Marga tidak dikenal ada duplikasi item. Sehingga item yang sudah ada di divisi 8 itu bisa digunakan di divisi 10. Contoh, kalau ketemu jembatan rusak, nah itu perbaikannya itu ada di divisi 8. Ya. Railing rusak ada di divisi 8. Ya. Catatan untuk protektif sebenarnya sudah saya berikan ke panitia. Ya. Saya lanjut dikit. Saya ganti, saya mau introduction sebentar lagi, sedikit lagi. Bapak Ibu sudah nampak semua kah? Oke, saya lanjut ya. Saya sedikit menjelaskan spek, legal aspeknya apa. Kalau dokumen pemilihan, kita masih rujuk ke Permen PUPR 14 2020. Mungkin tidak lama ini juga akan berubah, karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Terus speknya di dalamnya kan ada spek di dokumen pemilihan ini. Speknya kita ngikutin, ya, yang Rev 2 dikeluarkan Dirjen 27 Oktober tahun kemarin, ya, belum lama. Ini Rev 2. Nah, saya sedikit mengupas, siapa tahu di Sumatera Utara ini ada paket-paket yang pakai loan, ya. Pertama saya mengesandingkan yang punya World Bank sama punya Permen PUPR. Istilahnya. Kalau punya World Bank, mungkin ada yang bertanya, ya, kenapa kok ambil yang punya World Bank? Kan loan kita banyak, ada ADB dan sebagainya. Nah, saya garis bawahi, World Bank kalau bicara dokumen, itu sumbernya sumber. Nanti yang namanya ADB, JK, ISDB, mereka seizin World Bank itu mengutip, ya, baik menggunakan seluruhnya maupun sebagian. Sebagian itu dalam tanda petik kira-kira 99% gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan punya World Bank yang paling new, yang dulu saya download itu 2019, ya, seperti itu. Nah, terus diantaranya ini ada yang namanya ketentuan pengguna jasa, terjemahnya. Itu terdiri dari spek sama gambar. Nah, ini adalah yang kerjaannya para desainer, ya, desainer. Sisanya, ya, yang bagian 1 sama bagian 3 itu tinggal ngikutin dokumen yang dikeluarkan kementerian, ya.
Tapi untuk yang bagian 2, ketentuan pengguna jasa, drawing sama spek, ya speknya oleh sudah baku, ya tinggal mereka ngitung survei, ngitung mengeluarkan gambarnya. Kalau di spek umum nggak ada, terpaksa harus bikinlah spek khusus, ya seperti itu. Nah, ketentuan pengguna jasa ini biasanya apa? Pertama, lingkupnya. Spesifikasi teknis itu ada 2, umum dan khusus. Nah, mengenai gambar, mungkin saya coba refresh ya. Ada gambar rencana. Ini diterjemahkan hanya drawing, bukan desain drawing, drawing saja. Ada gambar kerja yang diterjemahkan shop drawing, bukan gambar toko ya, shop drawing. Apa maksudnya? Jadi, setelah konsultan supervisi memeriksa hasil survei dari kontraktor yang diplot di dalam gambar, itulah shop drawing yang dimintakan persetujuannya. Kalau shop drawing sudah dikerjakan sama, maka jadilah as-built drawing seperti itu. Nah, namun saya tidak tahu, seringkali konon katanya tradisi shop drawing ini di lapangan sudah jarang. Ujung-ujungnya tiba-tiba jadi as-built. Bahkan as-built-nya pun ini cerita lama ya. Kalau zaman dulu waktu saya, yang namanya as-built drawing, waktu PHU itu sudah selesai barangnya, ya. Jadi namanya PHU itu as-built-nya sudah selesai. Jadi nggak pakai nunggak, ya. Tapi sekarang nggak tahu selesainya kapan as-built itu. Ya. Nah, cerita gambar, ya. Gambar, ada kata setting out. Harafiahnya apa? Harafiahnya memindahkan gambar ke lapangan. Kalau terjadi tidak kesesuaian karena perubahan kondisi lapangan, maka dilakukanlah revisi desain. Terus drawing itu apa? Mengeluarkan dimensi produk, ya, karena hitung-hitungannya panjang, lebar dan sebagainya, ketinggian, elevasi. Mutu bahan cuma notasi umum saja. Detailnya disebutkan dalam spesifikasi. Jadi nggak mungkin, ya, detailnya itu di dalam gambar. Tidak mungkin dalam gambar, ya, seperti itu. Ya, mungkin nanti ada sedikit coret-coretan, mungkin bisa ditanyakan nanti. Spesifikasi, memuat segala peraturan, ya, dan ketentuan tentang bagaimana pekerjaan harus dikerjakan dan berhasil akhir. End result-nya seperti apa? Salah satu bagian penting dari dokumen tender, kalau sudah ditandatangani jadi dokumen kontrak, dikenal dengan nama spesifikasi teknik, garis miring umum. Kalau perlu dilengkapi dengan spesifikasi khusus atau addendum. Bentuknya berjenjang atau end result. Nah, punya Bina Marga ini berjenjang. Contohnya apa? Kalau end result, saya butuh K250, nggak peduli dari mana, yang penting hasil akhirnya 250. Tapi kalau berjenjang, bahan bakunya diperiksa, terus bahan olahannya diperiksa, gradasinya berapa misalnya. Bahan jadinya diperiksa, CBR-nya berapa, density-nya berapa, dan sebagainya. Seperti itu. Spek kita adalah berjenjang. Ada bahan baku, bahan olahan, bahan jadi. Ya. Nah, tadi Pak Burhan dari HPJI sudah nyinggung, ya, spesifikasi berjenjang. Lingkupnya itu apa? Bla bla bla. Cuaca yang diizinkan untuk bekerja apa? Bahan ada 3 macam tadi. Ya, bahan baku, bahan olahan, bahan jadi. Metode pelaksanaan itu generik saja karena apa? Tergantung dari jenis dan jumlah alat yang digunakan. Jadi contohnya apa metode pelaksanaan generik itu? Kalau madatkan dari sisi terendah menuju titik yang tinggi, seperti itu. Alat juga demikian, karena 2 ini sepasang. Metode dan peralatan ini opsinya dari penyedia, tergantung alat apa yang dipakai. Di spek ini hanya diberikan apa? Generiknya. Pengendalian mutu juga sama dengan bahan. Ada 3 macam. Bahan baku, bahan olahan, bahan jadi. Pengendaliannya ada di situ. Terus yang terakhir, cara ngukur dan cara bayarnya. Nah, yang saya kasih biru, khususnya untuk para estimator yang bikin HPS, saya kasih tip, spek ini 1036 halaman. Wah, kapan bacanya, Pak? Terus banyak yang beranggapan, paling-paling juga sama dengan yang lalu. Belum tentu. Minimum kalau mau bikin, baca lingkupnya. Baca cara ngukurnya, baca cara bayarnya, supaya nawarnya nggak kebablasan. Kebablasan ada 2 ya, terlalu mahal atau terlalu murah. Nah, seperti itu.
Ya, ini tipnya. Saya kasih warna biru. Nah, ini spek itu polanya 325. 325. Bagi Bapak, mungkin Ibu juga ya, yang hobi sepak bola, ini formatnya spek 325, seperti hampir kayak sepak bola. 3 tahap, apa? Bahan baku, bahan olahan, bahan jadi. Lingkupnya 2. Ada pengendalian kuantitas dan kualitas. Strukturnya ada 5. Apa? Jenis pemeriksaannya apa? Senpun misalnya. Metode pemeriksaannya apa? Mungkin ada ABCD. Frekuensinya, jaraknya berapa? Persyaratan minimumnya berapa? Umumnya minimum. Kadang-kadang ada maksimum juga. Nah, namun mungkin yang terakhir, toleransi. Banyak yang beranggapan toleransi itu hanya untuk tebal. Karena apa? Yang diperiksa oleh auditor itu adalah tebal, tebal. Padahal itu banyak. Contoh, nggak usah banyak-banyak. Di divisi 2, yang namanya alinyemen saluran, tidak boleh berbeda 5 cm dari drawing. Jadi kalau saya ketemu saluran pletot-pletot, gitu ya, itu kalau saya jadi auditor udah simpel, nggak usah diukur, itu sudah temuan itu. Walaupun volumenya atau dimensinya match, tapi end result-nya, produknya nggak memenuhi syarat ditoleransi untuk alinyemen. Seperti itu. Ya. Terus, spek Ref 2. 1 sampai 10 masih tetap sama dengan yang dulu. Hanya saja kata kinerjanya hilang karena jadi generik. Kembali jadi generik. Jadi dipasang untuk kinerja juga bisa, yang non kinerja juga bisa. Dari sisi pemeriksaan auditor, seringkali beton kita tidak masuk. Beton kita tidak masuk. Diperiksa nggak masuk. Terus penyebabnya apa itu? Saya coba hunting. Penyebabnya apa? Beton kita kok tidak masuk? Ya, mohon izin saya share screen ya. Kebetulan saya tidak menulis ini khusus, jadi saya terpaksa ambilkan dari spek. Ya, kenapa nggak masuk? Ya, kuncinya di sini. Mohon izin, saya mungkin kesannya ngejam ya, tapi supaya nggak lupa, ini saya dulukan. Ya, ngejam ini saya dulukan. Seringkali diperiksa masalah beton, seringkali jadi temuan tidak masuk. Terus penyebabnya apa? Saya gedein dikit. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat rumus ini, gini deh, juga saya sudah tahu dari dulu. Nanti dulu. FCK dulu pakai sigma BK. Sekarang karena sudah nggak pakai K, sudah nggak pakai K, pakai FC. Jadi FCK. Itu adalah rata-rata dari FC, M-nya itu means, rata-rata, dikurangi K itu adalah konstanta. Di sini adalah 1,645. Ya, untuk tingkat kepercayaan 95%. Artinya apa? Cacatnya 5%. Itu angkanya 1,645. Kalikan standar deviasi. Kalikan standar deviasi. Nah, standar deviasi itu rumusnya akar yang jelimet ini. Tapi kalau Bapak Ibu pakai Excel, ketik aja STD kurung buka, rentang aja dari mana sampai mana, kurung tutup, sudah ketemu standar deviasinya itu. Ya. Demikian juga kalau average, Bapak ketik aja di Excel, average kurung buka, rentangnya dari mana ke mana sudah keluar. Nah, pertama saya garis bawahi, kesalahan itu antara lain dari supplier. Dari supplier. Kedua, dari teman-teman supervisi itu sendiri. Saya pernah nggak sengaja tanya, ini teman supervisi pengalaman di lapangan 20 tahun. Saya tanya, kalau K250, semua hasilnya pengujiannya di atas 50 masuk nggak? Dijawab masuk. Begitu saya bilang, belum tentu, bengong dia. Kenapa demikian? Kita masih lihat. Sudah di rata-rata, minusnya nggak gede tanggung ya, 1,645. Kalikan standar deviasi. Kalau hasilnya itu angkanya ngacak ya,
variasinya gede, standar deviasinya makin gede. Jadi minusnya juga gede. Maka setelah di minus, belum tentu masuk. Belum tentu masuk. Ya, nah, seringkali karena ada asumsi ini diikuti juga oleh yang bagian marketing. Yang marketingnya Redimix itu kadang-kadang juga pesan K250. Oh, jelas. Iya. Begitu hasilnya di atas 250 itu sudah dianggap oke. Dan yang beli juga nerima. Yang anggapnya apa? Terus sama standar deviasinya itu 0. Dan itu tidak mungkin. Di bawah-bawahnya itu. Ya, standar deviasi 0 itu nggak mungkin. Nah, jadi dari supplier juga ada kesalahan, dari yang menggunakan juga salah. Nah, sehingga apa? Kalau karena ada kata minus ini, nah, harusnya angka yang FCM ini harusnya besar banget. Setelah di min, baru masuk, itu masuk. Ini adalah kuncinya ada di situ. Terus saya kasih ilustrasi ya. Kalau dulu masih pakai pakai kubus, sampel ujinya 20. Tapi kalau pakai silinder, itu hasil ujinya 30. Nah, saya berhitung aja ya. Cacat 5% harafiah di lapangannya itu apa sih? Ya. Kita coba belajar, jangan dihafalin. Ya. Saya kebetulan pakai yang kubus lebih mudah. Kubus benda ujinya 20. Kalau 5%, artinya apa? Dari 20 itu cuma 1 biji. 1 biji. Ya. Nah, artinya apa? Dari 20 biji benda uji, kalau K250, saya masih pakai K ya, itu 19 biji, angkanya harus di atas 250. 19 biji. Hanya boleh 1 yang di bawah 250. Itu artinya cacat 5%. Namun, rata-ratanya dari 20 itu, bukan 19, bukan 1 ya, minus 1,645 kalikan standar deviasi, masih masuk. Itu baru masuk. Jadi cacat 5% seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau yang cacat itu misalnya angkanya jauh, Pak, cuma 210, coba aja. Kalau itu 210, simpangannya besar, standar deviasinya gede. Langsung karena minus, nggak bakal masuk. Jadi yang masuk itu apa? Paling-paling yang mepet-mepet, 248, 245, atau berapa, nggak mungkin jauh, terlalu jauh. Kalau jauh langsung nggak masuk. Nah, yang seperti ini saya sering sosialisasikan, ya, baik di Jawa Timur, di balai-balai yang lain. Terus ada yang nyelotok, Pak, kalau gitu misalnya K350, itu individualnya bisa 450-an. Memang, cuman asumsi orang-orang di lapangan, pokoknya angkanya 350 udah masuk. Nah, sekarang kita coba kembali. Yang tadi namanya cacat cuma 5%. Dari 20 kubus cuma ada 1 biji. Sebenarnya kalau diperiksa auditor, probabilitasnya cuma 5%. Tapi kenapa seringkali diperiksa auditor malah nggak masuk? Karena ada salah kaprah keliru monologi ini. Pokoknya di atas angka itu sudah masuk. Ya. Sehingga kalau misalnya sudah diterapkan seperti ini, probabilitas diperiksa auditor nggak masuk itu cuma 5%. Bukan yang sering nggak masuk ini. Ya, ini adalah saya coba menggambarkan kenapa diperiksa sering nggak masuk. Nah, kalau pakai silinder lebih banyak, benda ujinya 30. Ya, benda ujinya 30. Saya sekarang coba bentar ya. Ini bicara bagaimana ngambil standar deviasi. Ya, bagaimana ngambil standar deviasi. Ada tuntunannya. Ya. Tuntunannya ini ada 2. Strength-nya berapa? Ya. Strength-nya berapa? Jadi ada plusnya, ya, ada plusnya. Kenapa? Kita ngambil yang mana? Yang ini atau ini? Kembali, kita punya database nggak? Contoh, kalau dia Redimix, dia punya data-data yang jelas dari sumber query yang sering dipakai, boleh. Jadi itu sudah terdetek. Tapi kalau nggak punya ini harus pakai yang lebih besar, ya, pakai yang lebih besar, ya. Coba kita lihat, ya. Pelaksanaan secara umum ini di lab, ya. Contoh, kalau FC-nya lebih dari 35 itu 7-14%. Kalau saya ambil tengahnya minimum 10%, minimum. Jadi apa jadi? Kalau 350
Ya, saya harus bikinnya kira-kira mendekati 400, bahkan lebih. Di atas itu ngambilnya dari ACI ya, bukan dari mana, bukan dibikin atau apa, itu dari Aspal Concrete Institute ya. Kalau 30 faktornya 1. Kalau cuma 15 biji benda ujinya, yang 1,645 harus dikalikan 1,16. Lebih gede lagi minusnya. Nah, terus kalau di bawah 15 bagaimana? Ada tabelnya lagi. Nah, ini. Ada lagi tabelnya. Sehingga apa? Semakin dikit sampelnya, semakin gede pengurangannya. Jadi, gampangnya apa? Makanya sampai nyelutuk, Pak, kalau gitu K350 individualnya bisa 450-an. Iya. Nah, itu adalah pemahaman yang benar secara internasional terhadap mutu beton itu sendiri. Ya, mutu beton itu sendiri. Mungkin sebelum saya lanjut, kalau ada yang tanya khususnya tentang beton, silakan. Ini chatnya sudah banyak ya, mungkin saya bisa dibantu. Kalau minta bahan nanti dari panitia ya bisa di-share. Mungkin bisa dibantu apa istilahnya, mungkin ada yang bertanya tentang beton sebelum lanjut yang lain. Kenapa saya dulukan? Karena itu paling sering jadi temuan. Paling sering jadi temuan, diperiksa nggak masuk. Terus penyebabnya apa? Nah, saya coba hunting. Itu salah satu penyebabnya. Karena hasil wawancara, ya setengah nggak sengaja, hasil diskusi, itu pemahaman teman-teman di lapangan. Maaf ya, nggak semua demikian. Tapi saya ketemu yang seperti itu. Pokoknya di atas angka itu masuk, Pak. Waduh, langsung ya, itu beton. Mungkin ada satu lagi. Seringkali kalau khususnya rigid, begitu diperiksa nggak masuk, flexural strength-nya 45 kilo per cm persegi, atau sekarang pakai 4,5 MPa, itu konversinya berapa ya Pak ke kuat tekan? Langsung saya jawab apa? Nggak tahu, saya bilang. Saya bukan paranormal atau peramal. Dia juga bingung dengan jawaban saya. Kenapa? Kalau spesifikasi menyebutkan waktu bikin mix design untuk flexural strength 4,5 MPa untuk rigid itu, ya, itu untuk produk hariannya. Untuk bikin targetnya pakai 4,7. Kenapa pakai 4,7? Tadi kan kita sudah diperlihatkan ada standar deviasi, ada minus, jadi harus dikalikan naik, ya 4,7. Hariannya harus 4,5. Nah, kalau tahu kuat tekannya berapa, itu tidak linear banget tergunakan. Nah, secara literatur, kalau masih pakai K ya, harusnya pakai. Kalau K350, saya tidak berani rekomendasi. Kenapa? Ya kalau masuk, kalau enggak. Kalau 450, wah itu kasihan penyedianya, makin nggak masuk, karena targetnya makin tinggi. Makanya, di spek itu diminta, setelah bikin benda uji flexural strength, yang memenuhi syarat, dari campuran yang sama, bikinlah 8 benda uji untuk flexural strength. Flexural strength itu bentuknya balok, 15 kali 15, panjangnya 50. Nah, yang silinder, diameter 15, tinggi 30, bikin juga 8 biji. Rata-ratanya tidak bisa nebak. Kalau saya pakai yang paling kecil, nanti ya kalau masuk. Pakai yang gede, targetnya tinggi. Menjelaskannya. Nah, pertanyaannya, sebenarnya flexural strength untuk rigid bukan barang yang sulit. Karena orang merasa nggak lazim aja. Kenapa? Apa sih susahnya? Pertama ya, beli cetakannya besi untuk bikin balok 15 kali 50. Benda ujinya itu. Terus dongkraknya untuk nguji silinder sama. Hanya saja apa?
Capnya itu cuma ada besi plat 2 cm, terus ada setengah lingkarannya sepanjang 15 cm itu, ya, karena bebannya adalah beban garis. Cuma ada capnya itu aja. Barangnya sama dongkraknya. Kenapa nggak disediakan? Ya, kenapa nggak disediakan? Berapa sih itu harganya? Nggak mahal. Tinggal nyediakan cetakannya untuk balok, terus beli capnya itu dongkrak yang sama. Selesai. Ya. Nah, sehingga kalau seringkali rigid diperiksa nggak masuk, khususnya di POR ya sama auditor, terus tanya konversinya berapa. Nah, saya langsung pakai ini ya. Kalau auditor masang K350 aja nggak masuk, nggak masuk, alamat deh. Karena di literatur paling kecil itu rentangnya antara 350 sampai 450. Tapi kalau saya suruh rekomendasi 350, nggak berani saya. Terlalu kecil. Ya kalau masuk, kalau enggak. Tapi kalau ambil 450, wah, itu penyediaannya yang merasa kok tinggi banget targetnya, malah tambah nggak masuk. Ya, ini sekilas tentang beton, tentang common mistake, ya. Itu, ya, mulai dari rigid sampai beton struktur, ada common mistake seperti itu, ya, ada common mistake. Mungkin kalau ada pertanyaan tentang ini silakan. Izin Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan Pak, saya Lutfi Pak, saya konsultan supervisi kebetulan sedang di Aceh nih Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi menarik tentang silinder tadi Pak. Jadi kan ada Bapak mengatakan memang contohnya ada 30, 15. Ingin saya tanyakan Pak, mungkin di revisi baru ini, itu kan kalau dulu ada jumlah misalnya di bawah 60 kubik, pengecorannya diambil sekian set gitu Pak ya, bahasanya ada setnya. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan Pak, jadi berapa di spek baru ini jumlah minimal yang harus kita ambil, yang dalam arti kata set Pak? Untuk ya paham. Langsung aja ya Pak ya, supaya cepat waktu kita sempit. Untuk yang itu dulu ya, per 5 kubik, per 15 kubik atau apa, itu tetap Pak, itu tetap nggak berubah. Oke. Ya. Ini cuma saya nunjukkan jumlah pengujiannya, ya, jumlah pengujiannya seperti itu. Jadi sampel pengujiannya seperti itu. Terus saya mungkin garis bawahi ya Pak ya. Kalau ada pengujian 3 hari, 7 hari, 14 hari, itu cuma buat referensi aja Pak. Kuncinya semua ada di 28 hari. Atau ya siap menerima beban. Kira-kira gitu Pak. Ya. Pak, satu lagi dikit lagi Pak. Maksudnya jadi kalau kita ngambil untuk yang katakanlah sesuai dengan spek tadi 15 kubik dan sebagainya, itu set itu Pak untuk 37, 14 itu apakah memang itu bisa kita jadikan, tapi yang untuk 28 hari tetap gitu Pak? Kuncinya semuanya 28 Pak. Gampangnya gini Pak, saya kasih ilustrasi dulu ya Pak ya. Khususnya waktu bikin make design. Ya. Kan itu sudah ada answer. Kalau 3 hari aja strengthnya jauh panggang dari api Pak, udah ganti campurannya Pak, nggak usah nunggu 28 hari. Itu Pak, kira-kira ke sana Pak arahnya Pak. Ya, itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Ada yang lain? Silakan. Maaf ya, jangan sungkan. Jangan merasa seperti apa? Waduh, saya kok ngasih pertanyaan yang apa? yang nggak konyol atau apa, jangan sungkan ya. Karena kita semua belajar. Saya juga manusia biasa yang pernah salah juga gitu ya. Silakan Bapak, Ibu yang lain. Mohon izin Pak. Halo, silakan. Ya, saya silakan. Subur Tarigan di Kortim. Sedikit pertanyaan terkait dengan beton SCC Pak. Oke. Yang berhubungan dengan fondasi bore pile. Di spek kita diberikan kan wajib untuk mempergunakan beton SCC. Bagaimana korelasinya dengan lokasi dan penyediaan SCC itu sendiri Pak? Kadang nggak bisa kita sediakan gitu. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi gini, semenjak 2018 bahkan sebelum Rev 1 Rev 2 SCC itu sudah ada dan itu tidak mengalami banyak perubahan. Ya, tidak mengalami perubahan. SCC itu peruntukannya untuk apa? Ya memang untuk bore pile. Kenapa untuk bore pile? Karena kalau kita bikin bore pile nggak bisa kita compact, dikira grojok aja masuk. Makanya dia harus bisa madet sendiri supaya nggak pos. Ya, ini juga termasuk biasanya untuk desain-desain khusus yang tulangannya rapat banget. Ya, tulangannya rapat banget itu pakai SCC. Karena apa? Agak susah untuk istilahnya vibrasi gitu. Nah, saya kasih kuncinya ya. Di spek sebenarnya sudah ada. Cuma mungkin desainnya seperti apa ya gitu.
FCC itu kalau sebentar, maaf, sebelum masuk FCC beton biasa dulu. Ada batu pecahnya, ada pasirnya, ada semennya. Mungkin ada admixture-nya, bahan aditif, laci sesar dan sebagainya, air. Ini. Namun untuk FCC ada plus satu, yang bahasa Inggrisnya adalah fragmennya, fragmen apa? Atau fraksinya, powder fraction. Powder itu tepung ya terjemahnya ya. Kalau saya terjemahkan tepung nanti semua dikira kayak tepung terigu, tepung kanji. Powder fraction itu sebenarnya equal dengan material filler. Passing nomor 200 bisa dari debunya silika, macam-macam. Ya, jadi kuncinya untuk bisa FCC itu harus ada namanya powder fraction. Ya, ada campuran itu. Nah, sehingga apa? Dengan adanya campuran itu, dia juga cukup encer. Makanya biasanya sebenarnya cukup tinggi. Nah, ngukurnya juga bukan pakai selam biasa. Kalau selam biasa itu kerucut, Bapak tarik ke atas, melorot berapa, diukur itu selamnya. Kalau yang SCC itu pakai selam flow, kerucutnya yang kerucut terbalik. Diangkat, melebar. Diukur melebarnya berapa senti diameter ya. Mungkin ini yang mix desainnya harus paham powder fraction. Tanpa itu nggak bisa, Pak. Ya, tanpa itu nggak bisa. Ya, mungkin demikian jelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Mohon yang lain kalau masih ada, Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Soeharto, selamat siang. Selamat siang, silakan Pak. Halo Pak Soeharto, saya melanjutkan STC tadi Pak. Di dalam pelaksanaan STC itu kan kemudian ya di panel dan kemudian jaring dan sebagainya. Balik itu ya Pak ya. Nah di spek kita saya lihat belum ada itu standar yang kita pakai apa itu. Apa kita pakai? Di spek sudah ada Pak. Itu namanya slam flow, bukan slam flow sudah ada speknya Pak. Butuhnya untuk betul. Berapa, slam flow-nya berapa ada di spek Pak? Ya. Betul, yang slam flow-nya ada Pak. Tapi yang pengujian V panel, pengujian L box, dan pengujian J ring-nya itu, saya kira standarnya belum ada di spek kita Pak. Kita pakai standar mana? Pakai SNI berapa? Kalau pakai ASTO berapa? Kalau pakai BS berapa? Gitu. Kita pakai yang mana? Demikian aja Pak. Untuk apanya Pak? Mohon diulangi Pak. Standarnya Pak, standar pengujiannya. Oh, standar pengujiannya. Oke. Nanti saya cek lagi ya Pak ya. Standar L-box, di panel dan sebagainya. Ya, oke, nanti saya cek lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak. Saya cek lagi. Ya. Jadi terima kasih Pak. Nanti saya cek lagi ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu yang lain kalau masih ada sekitar beton ini. Pak, boleh tanya Pak Aris Pak? Ya, silakan Pak. Ini Pak, masalah beton Pak, itu kan pengujian itu Pak kita bayarnya kan di 28 hari Pak ya? Iya. Ternyata Pak di lapangan itu kan Pak ada 3 tipe semen Pak yang beredar Pak, ada OPC, PPC dan PCC Pak. Nah, kalau 28 itu dengan tipe OPC Pak ternyata Pak. Kalau yang PCC dan PPC itu Pak ternyata bisa lebih Pak, bisa sampai 50 hari baru kinerja betonnya jadi Pak. Gimana Pak? Oke, nanti Pak mohon izin saya tidak jawab sekarang karena hari ini mungkin nggak cukup ya. Besok waktu saya menerangkan divisi 5 dan 6 akan saya jelaskan penggunaan semen itu ya. Penggunaan semen itu besok saya jelaskan di situ. Ya, mohon izin. Sementara tahan dulu ya Pak ya. Soalnya itu agak panjang. Ya, oke. Karena session hari ini agak terbatas ya, itu 5 dan 6 mungkin besok baru saya sampaikan. Ya. Ada yang lain? Halo Pak.
Terima kasih Pak. Ya, Ini Surung Pak. sama. Selamat siang Pak. Masih ada yang lain? Silakan. Saya Surung Pak dari PPK 28. Ini Pak bertanya terkait beton atau tulangan susut Pak terhadap perkerasan beton. Jadi kalau di lebarnya itu lebar kecil tulangan susut, di mana batasannya itu Pak? Untuk tulangan susut. Jadi gini Pak, untuk rigid pavement, ya, untuk rigid pavement, basicnya rigid pavement itu bukan seperti dak jembatan. Basicnya bukan itu. Karena kalau dak jembatan itu asumsi perhitungannya adalah plat yang dijepit ke 4 sisinya oleh balok-balok, nah, seperti itu. Sedangkan untuk rigid itu adalah plat di atas tanah, mekanika tekniknya seperti itu, ya. Sehingga secara umum rigid pavement itu setiap 6 meter itu di cutter seperempat tebal, terus ada dowelnya, supaya apa? Ada dilatasi di situ. Terus pertanyaannya, kalau nggak ada dilatasi seperti apa? Bisa, tapi harus reinforcing. Dan reinforcingnya itu tidak seperti tulangan susut yang seperti pakai wire mesh itu. Tidak seperti itu. Tulangannya nanti bisa kayak dak jembatan. Makanya sementara ini ya jadi mahal. Makanya tidak digunakan. Kita tetap menggunakan yang dipotong itu. Nah, secara umum yang ada di spek ada wire mesh itu hanyalah tulangan susut. Baik yang mau single maupun double itu semua tulangan susut. Nah, dari sisi struktur beton, tulangan susut itu minimum adalah 0,25% Pak. Oh iya. Hitung-hitungnya ya seperti itu ya dari sisi struktur. Ya itu tulangan susut. Ya kira-kira demikian Pak. Berarti dibatasi sekitar 2 meter, 1,5 meter loh Pak ya? Ya jadi tulangan susut itu ngitungnya mesti dipotongnya penampangnya ya. Itu adalah 0,25% minimum. Ya seperti itu. Ya. Itu dari sisi struktur ya tulangan susut seperti itu. Jadi untuk yang rigid secara umum hanya tulangan susut Pak. Mau pakai single maupun yang double ya. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain, silakan. Saya Pak, satu lagi Pak. Saya Sukirman Pak. Ya. Saya Sukirman dari konsultan pengawas. Jadi menanyakan ini Pak. Jadi maksudnya artinya kalau kita beton K250 sampai 150 sampai 400, apakah harus memakai ready mix gitu? Kan kita di lapangan kadang-kadang kan kita kan membangun kan rata-rata di hutan. Ya apakah boleh pakai manual gitu Pak? Terima kasih Pak Ron. Ya, oke, pertanyaan bagus. Pertama begini Pak, sekarang setelah pandemi ini banyak digalakkan padat karya. Saya mungkin menggarisbawahi Pak, untuk beton, ya itu minimum pakai beton molen Pak, jangan pakai diaduk tangan Pak, ya. Karena masalah kerataannya itu ya sama komposisi itu sangat berpengaruh ya. Namun untuk beton-beton yang tidak bertulang ya, kalau mau padat karya ya silakan mau diaduk pakai tangan ya, itu kira-kira gambaran umumnya gitu. Tapi kalau sudah bertulang ya sebaiknya minimum beton molen Pak. Kenapa seperti itu? Kalau sudah posisi gitu, itu campurannya sudah nggak bisa 123, 135 seperti yang di lapangan itu. Komposisinya harus ngikutin mix desainnya lab. Ya, misalnya butuh K250, 350, komposisinya harus benar. Dan lagi satu hal, kendalinya apa? Air. Seringkali apa yang terjadi? Ini maaf ya, saya tidak mengecilkan arti labor yang di lapangan. Mereka itu nggak ngerti Pak. Begitu kelihatannya airnya kurang, nggak pakai takaran Pak. Ambil satu ember gebyur langsung. Nah, air yang berlebihan ini akan menurunkan strength, ya, ya, seperti itu. Air yang berlebihan menurunkan strength. Nah, kalau ini bertulang sangat berbahaya. Makanya kalau sudah bicara yang bertulang, pertama saya garis bawahi untuk pengendalian mutunya, ketakarannya harus jelas, ya, dari hasil lab. Kadar airnya juga harus jelas takarannya. Nah, untuk itu gimana? Biasanya kan jadi kendala apa? Batunya kering atau basah?
Kalau batunya basah, ya basah semua, supaya nggak bervariasi. Kalau batunya kering, ya kering semua. Tujuannya apa? Supaya kadar airnya terkendali. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu Pak, secara garis besar untuk pengendalian mutunya beton. Boleh nggak pakai diaduk, pakai manual gitu. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jaringannya ada kendala ya, jadi putus. Saya coba masuk lagi. Silakan, tadi ada yang mau bertanya, maaf. Pak Irawan, selamat siang Pak. Selamat siang, silakan Pak. Ini Robert Sinaga Pak, dari Nias Pak. Oke, silakan Pak. Nah, ini menyangkut ke material Pak. Ini contohnya kan kita ambil untuk desain awalnya kita ambil dari lokasi A. Untuk yang keduanya kita ambil dari lokasi B. Ini pola sistem pelaksanaannya apa sama Pak? Apa berbeda? Kalaupun berbeda, di mana Pak berbedanya Pak? Terima kasih Pak. Maksudnya bahan material yang dipakai ya Pak ya? Betul Pak. Oke. Pertama begini Pak. Secara umum Pak, dulu kalau saya ngambil quarry dari suatu tempat, satu deposit yang besar, itu tiap lokasi saya ambil Pak. Saya pengen tahu variabelnya seperti apa. Ya. Kalau kita nggak ngambil, maka setiap itu kita harus bikin make desainnya sendiri-sendiri. Baik itu untuk kelas A, kelas B, hot mix maupun beton. Karena mungkin saja berbeda. Saya kasih gambaran ya. Tahun 88 sampai 90, 30 sekian tahun yang lalu, saya di tol Surabaya Ngempol, itu jobmate itu sampai ada belasan Pak, karena sourcesnya berbeda Pak. Itu seperti itu Pak gambarannya. Jadi tiap sources berbeda, saya minta jobmate baru, karena belum tentu sama dengan yang lalu. Kira-kira demikian Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya harus diambil, kan maksudnya harus diambil, gitu dia. Ada yang lain? Silakan. Baik Pak, mau izin Pak soal program. Nah, ini sudah di warning saya, bandwidth saya agak low gitu, tapi nggak apa-apa, masih bisa nyambung. Silakan. Saya pengen bertanya soal semen, Pak. Silakan, Pak. Semen ini kan ada OPC, Ordinary Portland Cement, ada PCC, Portland Composite Cement, kemudian ada PPC. Nah, di dalam spek kita yang boleh dipakai itu kan cuma OPC sama PPC. Betul. Nah, yang ada di pasaran kebanyakan cuma PCC ini, Pak. Nah, pada saat sekarang ini, terutama di daerah-daerah, gitu ya, Pak ya, untuk volume beton yang tidak terlalu besar, kita susah mendapatkan semen. Gimana itu solusinya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Gini ya, Pak ya, sebentar ya, saya terpaksa harus share screen ini. Sebentar ya, Pak ya, karena ini tadi ada yang juga PPC dan sebagainya. Saya terpaksa share screen aja deh.